Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Rokim, pastinya di channel AMS Vlog. Jadi di video kali ini aku mau membuat video sejarah kebudayaan Islam lagi. Nah, udah agak-agak cukup lama ya kita tidak membacakan sejarah kebudayaan Islam lagi. Sebentar lagi sejarah kebudayaan Islam itu udah mau selesai ya. Ya sedikit lagi untuk bagian apa ini? Kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah itu terus setelah bab kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq kita akan membacakan kisah teladan Umar bin Khattab. Oke, jadi ini sedikit lagi ya yang bab kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq ini sedikit lagi ya, kurang 3 atau 2 bab dua bacaan lagi kita udah masuk ke bagian itu apa, kisah teladan Umar bin Khattab. Oke, langsung aja aku bacakan. Nah, ini kalau suara aku agak berbeda ya emang berbeda karena ya aku baru sakit ya. Jadi kalau nanti misalnya baca aku kurang lancar, masih agak berhenti-berhenti, ya mohon maaf dimaklumi karena aku masih kurang fit, badanku ini benar-benar kurang fit, badanku kurang sehat. Ya gitu deh, mengalami pandemi saat ini. Oh ya jangan lupa di rumah aja ya, nonton channel AMS Vlog, atau enggak kalau misalnya teman-teman enggak mau nonton di YouTube, teman-teman bisa dengarkan di Spotify. Cari aja AMS Podcast. Nah, udah muncul. Nanti di situ kebanyakan kita masukkan SKI. Kalau misalnya teman-teman pengen dengerin suaranya aja ya. Tapi itu juga kita ambil dari YouTube, terus aku download, kita channel AMS download, terus habis itu dimasukin ke Spotify gitu. Jadi ya intronya, openingnya, closingnya itu masih sama. Jadi kalau ada suara halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Ruki pastinya di channel ya gitulah. Itu ya memang kita ambil dari YouTube terus kita masukkan ke Spotify gitu. Jadi ya gitu. Oke, ini kok malah ngomong terus ya, ngomongnya nanti di akhir aja gitu ya. Oke, jadi kali ini kita akan membacakan perluasan wilayah Islam. Teman-teman bisa klik tombol subscribe di bawah, like, share, dan komen ya, jangan lupa. Jadi yuk langsung aja kita bacain. Aku udah pindah ke pinggir sekarang. Kalau mic-nya gak buk-buk tuh ya emang aku gak pakai busa. Ya nyoba dulu, tapi ini aku juga ada jarak. Nanti kalau terlalu deket nanti suaranya itu kayak kalau misalnya perluasan nah buk-buk-buk. Nah itu tuh gak enak didengar. Jadi ya gini aja, yuk langsung aja kita bacakan perluasan wilayah Islam. Buk-bukan. Setelah perang melawan kaum murtad, umat Islam dihadapkan pada lawan yang jauh lebih besar. Lawan itu adalah Persia di bagian timur dan Bizantium di bagian barat. Keduanya merupakan kekaisaran yang terbesar pada masa itu. Kedua kekaisaran itu saling memerangi satu sama lain. Kondisi ini memudahkan umat Islam. Mereka menyerbu kedua kekaisaran itu dalam waktu yang bersamaan. Menghadapi Persia, Persia menguasai wilayah yang luas meliputi Irak di bagian barat Suriah, Syam, dan bagian utara Jazirah Arab. Sejumlah kabilah Arab tunduk di bawah kekuasaan mereka. Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan 2 panglima untuk menundukkan wilayah tersebut, yaitu Khalid bin Walid dan Musanna bin Harisah. Mereka mampu menguasai Hiro dan beberapa kota lainnya, yaitu Anbar, Daumatul Jandal, dan Fars. Perang ini dihentikan setelah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Khalid bin Walid berangkat menuju Suriah. Ia diperintahkan untuk membantu pasukan Muslim yang mengalami kesulitan menghadapi pasukan Bizantium yang sangat besar. Komando pasukan kemudian dipegang oleh Musanna bin Harisah menghadapi Bizantium. Kekaisaran Bizantium yang disebut juga Romawi Timur
Ketika itu kekaisaran Romawi pecah menjadi dua, yaitu Romawi Barat yang berpusat di Roma dan Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Ketika itu kota Damaskus di Suriah menjadi pusat pemerintah Bizantium di wilayah Arab dan sekitarnya. Untuk menghadapi mereka, Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan beberapa pasukan, di antaranya adalah A. Pasukan Yazid bin Abu Sofyan ke Damaskus. B. Pasukan Amru bin As ke Palestina. C. Pasukan Syurahbil bin Hasanah ke Yordania. D. Pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah ke Hims. Pasukan Islam ketika itu berjumlah 18.000 orang. Adapun pasukan Romawi berjumlah 240.000 orang. Pasukan menghadapi jumlah yang sangat besar itu, pasukan Muslim mengalami kesulitan. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq segera memerintahkan Khalid bin Walid agar berangkat menuju Syam. Khalid bin Walid kemudian melakukan perjalanan bersejarah selama 18 hari melewati padang Sahara yang belum pernah dilewatinya. Ia segera bergabung dengan pasukan Muslim yang ada di sana. Pertemuan akhirnya pecah di pinggir sungai Yarmuk. Oleh karena itu, perang ini disebut Perang Yarmuk. Ketika perang tengah berkecamuk, datanglah kabar bahwa Abu Bakar As-Siddiq meninggal. Nah, ini kita akan bahas di video selanjutnya. Ini juga sebenarnya udah aku ketik, tinggal aku syuting aja. Ini tadi ada buk gitu ya. Adalah ya. Oke, langsung aja lanjut. Beliau digantikan oleh Umar bin Khattab. Khalid bin Walid kemudian digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Perang ini akhirnya berhasil dimenangkan pasukan Muslim dan menjadi kunci utama runtuhnya kekuasaan Bizantium di tanah Arab. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu video aku. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, like juga, share dan komen. Terakhir, nama aku Rohim. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Dadah.